Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus memelihara roh saudara sampai dia datang kedua kali menjemput saudara. Amin. Wow, dahsyat. Nah saudara, saya melihat di media sosial saya, salah satu media sosial saya, video ya, dari A Time Is Short 777 ya, itu di TikTok. Dia memperlihatkan sebuah video ya. Nah ini videonya. Tapi nanti saudara akan lihat juga sebentar kita akan lihat. Di sana deskripsinya seperti ini. Muslim Pakistan beramai-ramai murtad, percaya Yesus dan dibaptis. Tagar FYP, tagar Kristen, tagar murtad. Nah, saudaraku, itu deskripsinya ya. Ini saya memperlihatkan khusus bagi saudara seiman untuk menguatkan saudara seiman bahwa kalau ini memang benar, orang yang tidak percaya saja bisa percaya kepada Yesus ya. Saya kurang paham saudara, apakah ini memang sesuai pada judulnya dengan videonya, tetapi kalau kita lihat ya, memang mereka itu tidak seperti dari iman kita pada umumnya, saudara ya. Sebelum kita melihat videonya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang baptisan. Kenapa kalau kita ingin percaya kepada Yesus, kita harus dibaptis, saudara. Baptisan itu adalah tanda pertobatan, deklarasi bagi dunia, sekaligus ini suatu tanda sakral di hadapan Tuhan. Di situ kita dipindahkan dari gelap kepada terang. Momennya itu adalah baptisan air ya. Markus 16 ayat 15 sampai 17 itu kata Tuhan Yesus sendiri, saudara. Bahkan Yesus memberikan contoh teladan ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis ya. Markus 16 ayat 15 sampai 17. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini sudah bertentangan dengan iman progresif, saudara ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Itu tandanya kalau kita sudah diselamatkan. Demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya. Jadi ini adalah perintah Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Injil itu apa, saudara? Yang diberitakan apa? Injil itu adalah memberitakan tentang Yesus Kristus Tuhan, bahwa dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa umat manusia, dan siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan, kemudian ditandai dengan sakramen baptisan air. Jadi tanda pertobatan, kita mendeklarasikan kepada dunia bahwa kita telah menerima, sepakat sedang bertransaksi untuk kerajaan surga. Wah, bertransaksi, saudara ya. Itu kalimat-kalimat dunianya ya. Kalau kita ingin membeli sesuatu, saudara, pasti ada transaksi. Sama untuk masuk ke dalam kerajaan surga, harus jelas ya. Dan ini adalah jaminan bagi kita orang percaya. Maka itu pada saat saudara dibaptis, ditenggelamkan, itu diumpamakan dosa kita dikuburkan, dosa yang lama. Pada saat kita bangkit, maka kita bangkit dalam hidup yang baru ya. Nah, oke. Semoga ini mencerahkan saudara-saudara seiman semuanya. Kita langsung saja melihat videonya, bagaimana mereka antusias, saudara. Dan saudara lihat ganti-ganti kostum, artinya orang-orang yang berbeda ya. Bukan itu-itu terus ya. Kita langsung lihat videonya, saudara. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya lihat ya. Nah, ini ada seorang ibu ya, menggunakan roh hijau. Wow. Kemudian roh biru. Ini
ibu menggunakan kostum coklat. Ya, setelah itu dikalungkan bunga ya. Wow. Ini hijau muda dengan kuning ya, saudara ya. Ada banyak yang dibaptis. Kita lihat ya. Ini kostum ini biru ya, saudara ya. Oke ya, saudara, kita sudah melihat bagaimana mereka menerima Tuhan Yesus dan dibaptis ya. Hanya di dalam iman Kristenlah yang melakukan baptisan air ya, dan khususnya dia diselam, saudara. Ya, jadi mereka diselamkan. Ini adalah baptisan yang Tuhan inginkan ya, yaitu ditenggelamkan. Nah, dari kata baptiso ya. Lalu dalam Lukas 15 ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena seorang berdosa yang telah bertobat melebihi sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Itu di dalam Lukas 15 ayat 7 ya. Ada sukacita di surga ketika ada yang diselamatkan untuk datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, silahkan share video ini untuk menguatkan saudara kita seiman khususnya ya. Ini untuk saudara-saudara seiman agar mereka tetap kuat imannya, tidak meninggalkan Tuhan Yesus ya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semuanya, kita tetap percaya teguh kepada Dia, saudara. Tuhan Yesus memberkati.